Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Ta'ala. Hari ini Kamis 10 Agustus kita berkumpul sini dalam kegiatan Kombel sekaligus menghadirkan dua orang calon guru penggerak dari sekolah kita, Pak Herman SPD dan Ibu Lucy Herawati, yang mana beliau nanti akan berbagi praktek baik kepada kita anggota Kombel, aksi nyata tentang penerapan budaya positif. Alhamdulillah ya, kita bersyukur sekolah kita ada 5 orang ya Pak Bos, 5 orang calon guru penggerak tahun ini. Mudah-mudahan mereka ini sampai nanti menjadi kepala sekolah dan setidaknya pengawas. Mungkin 2 orang ini calon kepala sekolah, jadi kita harus baik-baik kepada mereka. Onang. Baik Bapak Ibu, sebetulnya dari dulu ya, dari sejarah sekolah kita minim kepala sekolah. Jadi dari dulu cuma baru 1 orang dari SMK Padang yang menjadi kepala sekolah, yaitu Pak Edi Sueri. Ada juga memang alumni dari sini jadi kepala sekolah, tapi mereka sudah pindah ke sekolah lain, baru dia menjadi kepala sekolah. Tapi yang memang murni dari SMK Padang baru 1 orang, Bapak Edi Sueri. Mudah-mudahan tahun depan sudah ada kepala sekolah dari SMK Padang, Pak Herman, Bu Lucy, Pak Dwi ya, Mbak Zumroh dan Bu Ai. Semoga sukses. Ini sebetulnya baik sekali kesempatan ini diberikan kepada kita anggota Kombel. Kita bisa katakanlah mengadopsi praktek baik yang telah dilakukan calon guru penggerak dari sekolah kita, sehingga kita nanti para guru-guru khusus guru kriya bisa menerapkannya di kelas masing-masing. Mungkin itu ya, agar lebih efektif karena mereka berdua mau tampil. Jadi untuk sambutan ini mungkin saya cukupkan. Nanti selepas mereka tampil, nanti kita bisa bikin sesi tanya jawab, baik tentang budaya positif maupun tentang hal lain yang berkaitan dengan Kombel kita juga. Sedikit demikian, masih banyak Bapak Ibu. Terima kasih juga sudah hadir pada hari ini. Saya sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Negeri 8 Padang. Perkenalkan, saya Lucy Herawati SPD dan saya Herman SPD. Kami adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kota Padang yang berasal dari SMK Negeri 8 Padang. Kali ini kami akan memaparkan diseminasi praktik baik budaya positif di komunitas belajar kriya SMK Negeri 8 Padang. Secara bergantian, kami akan memaparkan konsep budaya positif dan penerapannya di SMK Negeri 8 Padang. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala SMK Negeri 8 Padang. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Ketua Jurusan SMK Negeri 8 Padang. Seterusnya kepada teman-teman dan adik-adik seperjuangan guru SMK Negeri 8 Padang. Baiklah, pada siang yang berbahagia ini, izinkan saya memberikan atau menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif
calon guru penggerak angkatan 11 Kota Padang. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, ada beberapa poin yang mau saya sampaikan. Adapun konsep inti dari budaya positif ada 8. Perubahan paradigma belajar. Nah, bagaimana kita sebagai seorang guru tentunya akan merubah paradigma belajar dari yang biasa-biasa saja menjadi paradigma belajar yang menyenangkan bagi peserta didik kita. Berikutnya yang kedua yaitu disiplin positif. Nah, nanti saya akan memberikan aksi nyata dari disiplin positif yang telah saya buat dan sudah saya terapkan kepada peserta didik. Nah, kemudian yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang di dalamnya nanti akan terpapar mulai dari kesenangan dan seterusnya. Yang kelima yaitu motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol guru. 7, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan yaitu segitiga restitusi. Nah, di sini kita bahas satu persatu yaitu perubahan paradigma belajar. Bagaimana sebenarnya apa itu perubahan paradigma belajar? Di sini kita lihat pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang merupakan suatu kegiatan yang dirancang dengan berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan, sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apalagi pada saat sekarang ini kita sudah di era kurikulum merdeka, di mana siswa itu memang betul-betul merdeka untuk menerapkan prinsip-prinsip belajarnya sesuai dengan perkembangannya. Nah, itu yang dimaksud dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Berikutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Apa yang berubah? Bisa kita lihat ya Bapak Ibu, stimulus respon itu dan teori kontrol itu seperti apa. Di sini yang pertama yaitu realitas atau kebutuhan kita sama. Nah, bagaimana dengan perbedaan teori kontrol ini? Realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, di teori kontrol ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. 4, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, dengan teori kontrol ini, semua perilaku memiliki tujuan. Nanti saya akan memberikan suatu aksi nyata pada slide berikutnya. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Apa yang terjadi dengan teori kontrol? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, berikut siswa bisa mengontrol orang lain. Apa yang terjadi? Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berikut pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru.
kita masuk yang ketiga, yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Mungkin Bapak Ibu selama ini, atau saya jujur sebagai guru kurang lebih 14 tahun mengajar. Nah, tentunya ini kita mendengar kata disiplin dan positif. Sebenarnya ini sudah kita terapkan kepada peserta didik kita. Namun apa yang berbeda? Nah, di sini disiplin ini berasal dari bahasa Latin, disciplina, yang artinya belajar kata disiplin. Kemudian disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Berikut, disiplin positif ini merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Kalau kita lihat mungkin selama ini, ketika salah satu saja disiplin positif ini seperti siswa terlambat, terkadang kita mengucapkan atau memberikan hukuman kepada peserta didik. Nah, di disiplin positif ini tidak lagi diberlakukan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ada tahapan-tahapan restitusi nantinya yang kita berikan kepada peserta didik. Nah, di sini kita lihat sebagai peserta didik ini tujuannya adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan tingkah laku yang lebih baik. Saya contohkan, ketika siswa kita terlambat, mungkin kita langsung berkata kasar ya Bapak Ibu, bawa talambenang, lalok seang, main apeang, nah jongkok jalan jongkok, lari di lapangan. Nah, itu tidak lagi kita berlakukan pada kata disiplin positif ini Bapak Ibu. Nah, nanti ada tahapannya, ada kegiatannya, ada yang namanya pemberlakuan. Kenapa anak itu nanti dia merasa bersalah dengan dirinya? Jadi saya mungkin mengakui kalau terkadang kata-kata itu muncul dengan sendirinya, walaupun tujuan kita adalah untuk mendidik dan untuk kebaikan anak tersebut. Berikut, nah yang keempat yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai, ada apa dengan nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nah, contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nah, ini yaitu profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis. Nah, sehingga terbitlah dengan kata kebinekaan global, bergotong royong kreatif. Kemudian ini Primary Years Program atau PYP, lazim disebut PYP. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati. Kemudian keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, nilai kebajikan yaitu keterampilan dapat dipercaya, hidup lurus hati seperti pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini terkadang kita merasa siswa itu dia seperti merasa takut dengan kita. Nah, pada disiplin positif ini dia tidak lagi menerapkan yang namanya siswa itu merasa direndahkan bagi kita, karena kita harus memberikan perlakuan yang sama pada peserta didik kita. Nah, baik, kita yang kelima yaitu kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia itu merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu dari semua usaha. Yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Berikutnya,
5 kebutuhan dasar manusia. Ini yang saya sampaikan tadi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Kedua, kasih sayang. 3, penguasaan. 4, kebebasan. Dan 5, kesenangan. Tadi yang saya sebutkan adalah salah satu di poin 5, yaitu kesenangan. Terkadang siswa kita ini pada posisi yang di mana Bapak Ibu? Ketika dia merasa dia mungkin lebih ke kesenangan, poin yang kelima. Mereka lebih humor, bermain, mereka tidak lagi menjadikan belajar itu adalah hal yang utama bagi mereka. Nah, di sini akan kita lihat nantinya Bapak Ibu. Jadi kesadaran itu akan muncul dari siswa kita itu sendiri. Berikut yaitu motivasi perilaku manusia, ada yang ekstrinsik dan ada yang intrinsik. Apa perbedaannya? Ekstrinsik itu artinya berasal dari luar, pengaruh apa? Kemudian yang intrinsik itu pengaruh dari dalam dirinya. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, berikut untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain, serta untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini ada 5 posisi kontrol. Penghukum, di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa datang terlambat saat masuk sekolah. Nah, di sini saya mencoba membuat aksi nyata Bapak Ibu dan sudah saya terapkan kepada salah satu murid dari SMK Negeri 8 Padang. Hormat kepada mungkin hal yang kita lakukan yaitu selama ini adalah dengan anak itu tadi terlambat, kita sering terkadang membersihkan WC. Kemudian berjalan berkeliling lapangan, bisa jadi seperti itu. Hormat kepada bendera selama 1 jam. Nah, di sini tidak lagi kita terapkan seperti itu Bapak Ibu. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu, tetapi kamu selalu membuat Bapak Ibu kecewa. Silakan kita langsung penghukum bagi peserta didik kita. Kita langsung mengambil tindakan. Nah, apa yang terjadi di sini? Nah, kita lihat sehingga penghukum dan merasa bersalah. Di sini kita mencoba, ayo dong ikuti peraturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu sekali ini saja. Ya, sudah tidak apa, lain kali jangan berbuat ini lagi ya. Mungkin jangan Bapak Ibu, kita menerapkan hal-hal seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah beberapa kali, kamu tahu konsekuensinya. Nah, kita lihat di sini ada, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, disinilah kita yang membuat namanya keyakinan kelas. Oke? Boleh kita saksikan Bapak Ibu. Sebelum kita saya menayangkan video ini, selama kita belajar Bapak Ibu, hal ini mungkin tidak kita lakukan. Ketika kita masuk, tugas kita mengabsen, kemudian memberikan tugas, catatan, latihan, menjelaskan dan lain sebagainya. Nah, apa yang berbeda di sini? Nah, di salon guru penggerak ini saya diajak untuk membiasakan budaya positif. Seperti apa? Nah, ketika kita masuk ke kelas, sebelum hukuman dan pembuat rasa bersalah itu ada, nah saya mencoba untuk membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas ini harus ada, atau sebelum adanya keyakinan kelas itu ada yang namanya kesepakatan kelas. Ketika kita masuk, kita mengucapkan kepada anak-anak kira-kira seperti apa saja yang kita lakukan selama kita belajar. Contoh, di sini saya membuat kesepakatan kelas yang nantinya bisa kita saksikan secara bersama-sama. Di pertemuan yang pertama, mata pelajaran seni budaya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita belajar di jam pertama ya. Nah, oke, anak-anak itu semua, ibu mau bertanya nih. Sebelum kita belajar dengan materi yang
lihat. Di sebelah kiri Ibu perhatikan, ini adalah keyakinan kelas. Kenapa kita buat keyakinan kelas? Karena apa? Di sini kita harus mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas, tentunya antara guru dan siswa berupaya atau memiliki pernyataan yang universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan dalam lingkungan kelas. Nah, ini harus kita tetapkan, ini harus kita yakini. Nah, kira-kira sebelum kesepakatan kelas ini ada, kita harus tahu dulu. Kira-kira agar pembelajaran kita ini senang dan bisa berkesinambungan, tentunya anak-anak itu harus memiliki ide yang terbaik. Kira-kira apa nih yang bentuk yang bisa kita terapkan? Nah, kira-kira seperti apa saja keyakinan kelas kita? Sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita harus membuat dulu yang namanya kesepakatan kelas. Nah, sekarang di tangan Ibu sudah ada secari kertas. Ini silakan munculkan ide-ide dari anak-anak Ibu semua. Kira-kira apa saja sih kesepakatan kelas? Nah, silakan diisi ya. Oke, silakan kamu isi. Sudah ada kesepakatan kelas kita? Sudah ya. Sudah tahu kira-kira apa yang akan kita sepakati? Yang selesai boleh mengumpul. Silakan. Ya, siapa sudah membuat ya? Ayo, siapa lagi yang sudah selesai? Ayo. Nah, sudah ada beberapa pendapat teman yang sudah membuat dan bertanggung jawab. Nah, setelah kesepakatan ini ada, Bapak Ibu, maka saya juga akan memberikan aksi nyata untuk salah satu kegiatan dari siswa ini.
ya? Iya. Kira-kira apa saja Mas kita yang bisa disiplin? Iya, disiplin. Nah, disiplin ini kita tahu ya, disiplin ini adalah hal yang paling utama untuk peserta didik. Jadi kita sebagai siswa. Oke, apa lagi disiplin? Selain disiplin apa lagi yang saling menjaga kebersihan, saling menghormati, kemudian datang tepat. Ya, sama sudah cantik. Nah, tapi ya kenapa ya menggunakan kosmetik ya? Nah, tapi nampak dengan sama menggunakan kosmetik benar. Iya, benar ya. Nah, kira-kira itu sebagai murid tentunya kita jadi ada validasi tindakan. Kenapa? Kita membuat anak itu merasa bersalah Bapak Ibu, ingat ada kesadaran dirinya. Ya. Karena pucat kan Bu, jadi untuk menutupi itu kan tadi pas sama makanya terlalu berlebihan, soalnya kan makanya sewajarnya aja, cuma tadi terlalu berlebihan untuk menutupi gitu ya pucat. Ya, nah apa itu kita sebagai manusia tentu sudah diberikan anugerah yang sangat luar biasa. Ya, jadi tanpa kita menggunakan kosmetik yang berlebihan, sama sudah cantik, sudah sesuai, tapi hanya sedikit pelanggaran terjadi. Nah, kira-kira depannya harus seperti apa? Akan menggunakan make up setipisnya dan sewajarnya sebagai siswa dan tidak memakai make up yang berlebihan. Ya, jadi kedepannya sama mau mengubah ya, tidak bisa menggunakan lipstick lagi ya saat menggunakan baju sekolah dan saya pakai, kemudian sampai membawa ke sekolah. Karena itu sudah merupakan hal yang tidak sesuai dengan siswa dan sebenarnya. Yang oke, kedepannya Ibu meyakinkan Salma bahwasannya tetap semangat ya, kemudian jangan menjadikan kosmetik itu adalah hal yang mana dalam belajar ya, karena sangat mengganggu konsentrasinya. Tujuan kita adalah belajar yang serius dan betul maksimal belajar. Oke, baiklah Salma, komunikasi yang seperti ini saya sudah mau berjanji kedepannya ya. Oke. Makasih ya. Makasih ya Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Data Fitri dari 11 Busana Dura. Saya berterima kasih kepada Bu Isi telah berkomunikasi kepada saya dan mengingatkan kepada saya untuk tidak menggunakan kosmetik secara berlebihan. Kedepannya, saya tidak akan mengulanginya lagi karena penggunaan kosmetik yang berlebihan sangat mengganggu pelajaran saya dan teman-teman saya dalam belajar, mengganggu konsentrasi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah Bapak Ibu, itulah aksi nyata yang sudah saya buat dan sudah saya aplikasikan langsung terhadap peserta didik saya. Jadi mulai hari ini di Guru Penggerak ini saya mencoba untuk mengubah treatment atau cara saya mengajar dan berkolaborasi dengan peserta didik. Jadi peserta didik memang betul-betul kita ajak untuk berdisiplin positif. Tidak ada lagi yang namanya hukuman dan ancaman terhadap peserta didik. Sehingga kesadaran itu memang tumbuh dari peserta didik kita, dari siswa kita untuk tidak melanggarnya. Nah, baik Bapak Ibu, itulah paparan yang bisa saya jelaskan pada aksi nyata pertama. Saya mohon maaf, terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak dan Ibu semuanya. Saya catatan di sini saya tidak menggurui Bapak Ibu. Saya izin sebelumnya karena ini adalah salah satu tugas dari guru penggerak untuk memberikan aksi nyata dan mendesiminasikan terhadap rekan sejawat di sekolah saya berada. Jadi saya mohon maaf apabila ada salah kata. Berikutnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya, terima kasih kepada Bu Yusi Herawati SPD GR yang telah memaparkan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk namanya
berbagi praktik baik, aksi nyata, penerapan budaya positif. Bapak Ibu, ini salah satu bentuk daripada tugas kami di Guru Penggerak. Cuma Bapak Ibu, ini bukan sekedar untuk penyelesaian tugas. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bentuk perubahan bagi kita dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Karena kalau dengan jadi calon guru penggerak ya, angkatan 11. Nah, pada aksi nyata ini udah aksi nyata yang keempat sebenarnya Pak Ibu. Tapi di aksi nyata keempat ini kita diberikan tugas untuk membiaskan atau mendiseminasikan apa yang kita terima di pembelajaran guru penggerak kepada kawan-kawan yang ada di lingkungan SMK Negeri 84. Makanya namanya adalah aksi nyata budaya positif di lingkungan SMK Negeri 84. Nah, sekarang pertanyaannya, ada apa dengan budaya positif? Ada apa dengan budaya positif? Kita kan sudah punya aturan di sekolah. Kenapa tidak aturan itu saja yang kita terapkan di sekolah? Kita sudah lakukan ini, ada aturan ini yang kayaknya banyak. Ada aturan untuk guru, ada aturan untuk siswa, ada aturan untuk top manajemen. Semua kita punya aturan. Nah, yang kita pahami dan kita alami selama ini, terutama di SMK 84, kita selalu mengetahui anak itu berapa kali pun kita membuat aturan baru, itu tetap saja pelanggaran itu persentasenya tinggi. Persentasenya akan tinggi. Nah, sekarang ada cara, strategi yang ditawarkan supaya kebiasaan anak itu bisa berubah secara perlahan sesuai dengan keinginannya. Jadi inti dari pembiasaan budaya positif itu adalah bagaimana anak itu ya membuat peraturan itu tidak lagi menjadi istilahnya bah momok bagi mereka, tapi memang timbul dari dalam diri, Jadi ketika contoh kita kan tahu tuh, nanti kita akan lihat seperti apa sebenarnya contoh yang Pak Al di Kayu. Mungkin sekali 2 bulan, sekali 3 bulan anak kita ada yang istilahnya kecelakaan ya Pak Al, yang tiap pernah karena salah 1 hari 3 anak kita yang mengalami kecelakaan dalam pembelajaran. Nah, itu bisa jadi adalah akibat dari mereka melanggar aturan. Aturan di mana? Aturan di pemakaian peralatan. Aturan dari pemakaian peralatan. Makanya ketika memang mereka, kenapa selama ini itu terjadi? Karena mereka baru mau untuk mentaati aturan ketika ada gurunya dalam kelas. Ketika ada gurunya dalam kelas. Pertanyaannya, apa tindakan kita? Nah, yang ditawarkan di sini dalam penerapan budaya positif adalah bagaimana anak itu tanpa ada guru pun mereka tetap taat aturan. Itu intinya Bapak Ibu. Tanpa ada guru mereka tetap aturan. Nah, karena untuk itu kita harus memahami dulu bahwa murid itu kan siswa Bapak ya. Murid itu bagian siswa. Kalau kita lihat ada 3 motivasi yang menyebabkan manusia itu berbuat sesuatu. Teorinya ya, karena ini menurut penelitian yang panjang. Yang pertama, ini menghindari hukuman. Ini yang banyak di dalam barang kita. Masih pada posisi yang paling, ini yang pada tingkat yang paling rendah. Inilah posisi kita ada. Posisi kita di Senggala Padang di kursi anak kita untuk menghindari hukuman. Kalau kamu pakai nanti tidak pakai sepatu hitam, sepatu kamu nanti kita akan cita. Kalau kamu pakai sendal ke sekolah, nanti sendal kamu akan kami cita. Anak jadi takut, tapi tidak merasa itu sebuah istilahnya itu benar. Merasa mereka akan melakukan itu karena mereka takut untuk sepatunya ditahan atau sendalnya ditahan. Yang kedua pada posisi ini menjadikan orang yang mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini posisi yang menengah. Ini posisi yang menengah. Posisi menengah ini terjadi kalau kita mengiming-imingi. Misalkan kalau besok kalau kamu datang pagi, itu kami akan sadar nilai di rapor kamu itu nilai kamu tidak akan pernah di 8. Itu salah bentuk
Yang kedua, sorry. Nih, jadi mereka itu mau melakukan sesuatu. Mereka mau melakukan sesuatu kalau diberi imbalan. Contoh kayak Bu Adiza, tentu kan di IPAS Bu ya. Pembelajaran IPAS misalkan pada waktu IPAS itu nanti ketika proyek IPAS kamu bagus, nanti kamu akan saya kasih misalkan hadiah apa? Ya, itu namanya imbalan. Ya, hadiah apa? Contoh misalkan truk 1 buah mungkin. Tapi ada yang diiming-iming. Itu posisi kontrol, posisi namanya motivasi yang nomor 2 yang mana? Yang kita inginkan Bapak Ibu timbul di SMK Negeri Padang ini yang ketiga ini, menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan orang lain. Ini yang kita bentuk sebenarnya ketika kita bicara masalah guru. Ketika kita bicara masalah guru, ini yang kita inginkan. Mereka datang ke sekolah itu bukan terpaksa. Mereka datang ke tempat waktu bukan terpaksa, karena mereka merasa itu penting bagi mereka. Kemudian juga yang kedua, yang hilang dari anak kita sekarang bukan saja di SMK Negeri Padang adalah bahwa mereka menghargai kita sebagai guru. Itu yang hilang. Itu yang hilang sekarang. Nah, ini yang ingin dibentuk dengan membudayakan positif artinya. Membiasakan kebudayaan positif. Itu alasannya kenapa budaya positif ini dicanangkan di guru penggerak. Jadi bukan hal-hal yang sebenarnya ini sudah sebenarnya keinginan kita yang lama Bapak Ibu. Cuma sudah mulai hilang sekarang. Nah, makanya ini dari situlah kenapa budaya positif ini bisa mau kita tekankan. Nah, budaya positif itu mempunyai seperti Bapak Ibu. Yang pertama, membantu membangun hubungan yang lebih kuat antara guru dengan murid kita. Jadi ketika misalkan anak itu datang di tepat waktu, mereka dalam posisi menghargai kita. Mereka dalam posisi menghargai waktu, menghargai diri mereka sendiri. Oh, kalau mau datang itu kayaknya misalkan, bukan takut loh Bapak Ibu ya. Iya, Pak Azwar itu tibonya yang 7 orang selama 12 Mungkin pada posisi itu yang kita inginkan. Itu yang kita bangun loh sebagai guru. Itu yang kita bangun. Ya, itu yang kita bangun Bapak Ibu. Oh, kalau mau datang kalian Kiko Talambe itu biasanya Pak aku pagi-pagi itu istilahnya ada pembelajaran baru yang diberikannya. Jadi yang menjadi motivasi bagi mereka itu adalah memang bagaimana mereka itu motivasi yakinnya dia bahwa mereka pun sesuatu itu ada hal baik yang didapat bagi mereka itu. Bukan karena dengan mereka mendapatkan imbalan di luar itu. Makanya dinamakan dengan motivasi dari dalam, bukan motivasi dari luar. Kalau motivasi dari dalam itu tidak akan pernah hilang. Kenapa? Karena kita kan pernah akan keluar dari diri kita sendiri. Kalau keluar dia namanya main dengan apa-apa. Tapi kalau motivasi dari luar, kalau orang luar itu hilang, motivasi hilang. Makanya namanya motivasi intrinsik dari dalam. Itu yang kita kumpulkan sebagai seorang guru. Sama-sama kita punya identitas seperti ini mungkin. Tapi mungkin bahasanya selama ini kita kan belum memahami caranya, karena berbagai macam cara yang kita lakukan itu tetap gagal, terutama di kita. Kita memahami Bapak Ibu seperti itu, dan kita tidak boleh menantikan itu memang terjadi di sekolah kita. Kemudian yang kedua, kenapa budaya positif itu bisa bagus untuk dilakukan? Karena ini menjadi individu mandiri, bertanggung jawab dan memiliki empati. Seperti tadi, ketika dia datang tepat waktu, dia tuh mau dia belajar. Ada yang tinggal waktu sampai dulu, kok tinggal pelajaranmu? Kalau ambil pelajaranmu lambat, kalau solusi biasanya kalau Pak aku pelajarannya belum betul. Kalau tiba kalau di awal atau 3, ya itu tak belakang nomor itu yang timbul di diri. Itu yang timbul di diri siswa kita. Kemudian murid akan merasa lebih dihargai dan berjaya. Ketika mereka sudah menghargai kita, saya yakin kita akan menghargai mereka. Itu imbal balik biasa itu yang terjadi. Nah ini, balik lagi. Nah sekarang ini yang saya lakukan untuk memulai budaya positif di kelas dan di sekolah.
Tapi terutama itu kan kita mulai dari dulu Bapak Ibu. Di kelas dulu kita lakukan. Apa saja prosesnya? Yang pertama kita merencanakan dulu. Ini dalam perencanaan saya itu saya lakukan dalam 2 minggu. Kemudian pelaksanaan sesuai jadwal. Kemudian refleksi itu kita lakukan tiap minggu. Jadi tiap kita masuk kelas, tiap minggu itu bukan artinya cuma 1 kelas aja. Maksudnya tiap minggu per kelas. Jadi tiap kita masuk kita refleksi budaya yang kita lakukan itu apakah sudah benar atau ada yang perlu diperbaiki. Kemudian penguatan ini dilakukan ketika penting. Perlu nggak kita lakukan penguatan? Nah ini pertama perencanaan. Perencanaan itu Bapak Ibu dilakukan pada ada 3 kejadian. Yang pertama lakukan observasi. Itu observasi itu artinya kita dulu menggali dulu kira-kira apa yang menjadi keinginan daripada warga Sekalapan Padang, terutama murid dan guru. Yang kedua dilakukan analisis. Kemudian yang ketiga baru namanya nanti kita akan melakukan yang tadi keyakinan kelas. Nah sekarang ini satu contoh ya. Ini bukan mainan. Ini benar saya lakukan bahwa kita jalan-jalan, kita tanya sama kawan-kawan guru, kira-kira apa sih yang ingin kita lakukan terhadap siswa? Seperti apa siswa yang kita inginkan? Apa kejadian yang ingin kita lakukan di dalam kelas? Saya kan biasa main PKR Bapak Ibu. Kita bicara seperti itu, walaupun gaya Bukfit itu kayak nyeleneh ya, tapi idenya positif. Ide-ide sangat positif. Nah kita diskusi dengan kita. Kemudian di sini, nah ini setelah diskusi analisis data, baru kita lakukan ini membuat kesepakatan kelas. Namanya kesepakatan Bapak Ibu, tidak ada paksaan di dalamnya. Jadi kita mulai dengan betul-betul tidak ada paksaan, tidak ada perasaan terpaksa ketika murid kita melakukan itu. Makanya kita ada kesepakatan kelas. Kita buat dulu kesepakatannya. Nah ini saya lakukan, ini memang ada Bapak Ibu. Saya lakukan di 11 TKJ 2. Ya, ini kesepakatan yang kami bikin. Apa saja? Yang pertama, datang tepat waktu. Ini dari mereka loh Bapak Ibu. Dari mereka. Kalau Anda datang tepat waktu akibatnya anak ya mau kata tiba-tiba kami sudah belajar Pak, tiba-tiba kawan datang gitu. Kami terganggu Pak. Dari ini kita tahu bahwa ketika ada yang datang terlambat mengganggu pembelajaran. Ya, itu yang dari diri mereka sendiri. Yang kedua, mengeluarkan pendapat didahului dengan mengangkat tangan. Ini namanya empati Bapak Ibu. Namanya yang menghargai satu sama lain. Dan mereka tahu itu. Ini dari mereka. Bahasanya mungkin kita halus ya, tapi intinya adalah kalau mau berdapat angkat tangan dulu. Jadi sekolah itu jadi tidak ikut, tidak saling tidak banyak bahasa-bahasa yang lain. Kemudian keluar dan masuk kelas harus sisi guru. Ini lagi-lagi dari mereka. Jadi poin-poin yang ada di sini Bapak Ibu, ini keluar dari karena mereka ingin belajar. Jawaban itu adalah nih. Durasi pelajaran yang lama di kelas kita bisa kelas selama 2 menit, tapi di dalam kelas. Dan itu kan akibatnya tidak mengganggu yang lain. Ingat kesepakatan ini dibuat kita nyaman, orang lain nyaman. Itu intinya. Jadi boleh tonton aja misalnya Pak, boleh. Tapi penawarnya adalah kalian istirahat dalam kelas. Tapi dengan catatan ketika waktu istirahat tidak ada yang mengerjakan apapun. Kita sepakat dengan itu Bapak Ibu. Jadi ketika istirahat mau istirahat, karena cuma butuh ya. Kita panjang nih. Kalau banyak anak itu butuh, kepalanya butuh refleksi. Nah kita salah satu bentuknya ini. Durasi paling lama kita istirahat selama 20 menit dalam kelas. Di luar istirahat yang biasa. Di luar istirahat yang biasa. Kemudian saling menghargai. Ini kesepakatan kelas. Ini kenapa saya mau sengaja berfoto supaya bukti memang ini kita lakukan. Nah, kemudian apalagi dalam perencanaan buatlah ini pembuatan bahan ajar yang memunculkan terciptanya budaya positif dalam kelas. Apa ini bentuknya mungkin kita bisa cari. Salah satu ini tujuan pelajaran yang dicapai itu
hal yang kita memilih bahan pelajaran. Ingat, kita bisa membuat atau memilih. Kenapa kita memilih? Tidak ada masalah ketika memakai pelajaran kawan, Bapak Ibu. Kalau itu cocok di kelas kita, tidak ada masalah. Yang penting cocok di kelas kita. Maka tidak ada masalah dengan copy paste. Tapi jelas kita bilang bahwa ini bahan kawan. Tidak ada masalah dengan itu. Kemudian yang kedua, yang kedua, sesuai dengan karakteristik murid. Ini yang dikatakan bahasa kita tuh pembelajaran yang berdiferensiasi. Anak, misalkan anak Iza yang di keramik, itu berbeda dengan anak dia yang di tekstil. Dan semua mengajar, walaupun materi belajarnya sama, walaupun materinya sama, tidak disamakan kemudian ini satu dulu ya, berdasarkan dari waktu ini. Ini salah satu bentuk kesepakatan kita memulai pembelajaran dengan berdoa wajib, ya, karena kita yang kedua, murid difasilitasi dengan media pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran. Tapi tentu saja bahasanya kita akan kembali kepada kekuatan sekolah kita. Dengan kekuatan sekolah kita, Bapak Ibu. Jadi ini contoh ini, ya, kalau media pembelajaran kita itu atau fasilitas pembelajaran itu ya, siswa itu dicukupi, saya rasa siswa itu tidak akan lagi bermasalah dengan mau keluar sebentar, ya, kurang masuk atau sebentar, Bapak Ibu. Dan ini harus diketahui juga dengan tim manajemen sekolah dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Kalau tidak cukup bahan ajar, kalau tidak cukup bahan untuk praktek, anak itu kemana? Ya, itu yang dimaksud kita. Jadi ini perlu tahu semua pihak. Yang kedua, biarkan mereka melakukan itu senyaman mereka. Dengan catatan seperti tadi, tetap menghargai warga kelas yang lain. Ya, mau mereka duduk. Yang penting mereka tidak duduk di atas meja. Mau mereka duduk di lantai, mau mereka duduk di mana, mau keliaran, selama itu tidak mengganggu yang lain. Ingat Bapak Ibu, kenyamanan kita tidak boleh mengganggu kenyamanan orang lain. Itu yang perlu kita terapkan pada anak. Karena orang lain juga perlu nyaman. Orang lain juga perlu nyaman, Bapak Ibu. Kayak ini, anaknya ada yang memang dia nyepi, dia kata kutip ya. Dia tidak mau mengganggu orang lain bekerja, ya silakan saja. Dia mau duduk di mana dia, atau mau Pak, kalau di kayu kan sudah biasa tuh, Pak mau di luar salah, silakan. Dan itu kita lakukan tuh Bapak Ibu. Buat mereka nyaman, silakan. Yang penting mereka mengganggu yang lain. Atau mau sama-sama kayak ini rame-rame, ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ada yang ingin kontak, yang mencontoh punya kawan, tidak ada masalah. Selama itu tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Yang masalahnya itu menyontek kawan kita dalam buat itu masalah Bapak Ibu. Kemudian dalam situasi tertentu memang ada anak kita yang perlu bimbingan individu. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu semuanya. Ada anak-anak yang lambat, ada anak-anak yang mungkin itu yang lambat, kita perlu pendamping individu. Mau itu dalam jam pelajaran boleh, mau di luar juga boleh. Yang penting membuat mereka mengerti. Kenapa ini kita lakukan? Supaya ketika mereka masuk minggu besoknya, mereka tidak ketinggalan. Karena kalau mereka ketinggalan, akibatnya adalah mereka akan mengganggu kawannya. Ya. Kemudian, nah ini budaya yang harus selalu ya, tapi ini aturan ya Bapak Ibu. Tapi kita jadikan budaya, jadikan kesepakatan kelas ini. Sebelum pelajaran yang kiri, dipastikan dulu ruang kelas dengan keadaan bersih. Ini sudah sepakat mereka. Jadi kita tinggal mengingatkan saja. Apa kesepakatan kita nak kalau kita mau pulang kelas bersih dulu Pak. Nah, mau kelas bersih ini mau seperti apa? Kan kita akan ada yang anak-anak itu yang sudah menyusun daftar piket.
ya piket aja kemudian tidak ada masalah itu Bapak Ibu. Tapi yang jelas kelas harus bersih ketika ditinggalkan, itu yang paling penting. Kemudian pembelajaran diakhiri dengan bersyukur dan saling memberi salam. Kalau ini kita lakukan terus Bapak Ibu, yakinlah anak itu akan merasa nyaman di kelas dan rasa saling menghargai guru itu akan timbul. Tapi dengan catatan konsisten Bapak Ibu. Dan dari minggu ini kita lakukan seperti tadi, minggu depannya enggak, minggu depan lagi enggak, minggunya lagi iya. Anak jadi tidak terbiasa, dari melakukan ini. Ya. Kemudian, nah ini yang dinyatakan Bu Yusi tadi, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi Bapak Ibu? Segitiga restitusi adalah sebuah pendekatan dalam pedagagi positif pada murid yang mendekatkan pada perbaikan Bapak Ibu. Ingat, makanya yang segitiga restitusi itu posisinya adalah pada perbaikan perilaku. Perbaikan perilaku Bapak Ibu. Apa yang dilakukan dari segala restitusi ini ada 3 langkah Bapak. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ketika siswa kita melakukan kesalahan Bapak Ibu dan dibela langsung dan dimarahan langsung, tambah naik tensinya. Sama-sama manusia gitu Bapak Ibu. Biarkan dulu dia tenang, stabilkan dia dulu. Mungkin kita tahu masing-masing karakteristik anak kita, anak murid kita. Ada yang memang perlu ditenangkan, ada yang perlu dibiarkan biar tenang. Kita sendiri yang tahu karakteristik kita mereka. Jadi ada anak gue si Anu, ini kalau di perjalanan santai agak ini akan tenang sudah. Ketika sudah tenang mereka, baru kita lakukan tindakan yang kedua. Apa? Memvalidasi tindakan yang salah. Ingat Bapak Ibu, memvalidasi tindakan salah itu bukan berarti membiarkan mereka salah. Jangan salah pengertian. Memvalidasi tindakan yang salah itu artinya tindakan yang mereka lakukan itu didasari pada kebutuhan mereka. Apa butuhnya? Ada anak itu yang memang butuh diperhatikan Bapak Ibu. Dia mencari perhatian dengan berbuat salah. Tadi mungkin seperti ini Bapak Ibu. Bahasa yang digunakan pada waktu itu adalah dihancak kemarin. Contoh karena mantap Bapak, hebat dimulai. Itu dulu. Jangan disalahkan dulu. Kalau disalahkan mana di sini? Wih, ini hebat memulai ya. Apa perlu tahu ini? Itu memvalidasi tindakan yang salah, tapi bukan membenarkan. Yang salah itu kan ketika mereka main bola di waktu jam pelajaran kita, kan? Bukan main bola yang salah. Tapi kita puji dulu, validasi dulu. Oh ya, main bola, mobil bola. Bahasa itu tuh yang mungkin sejarah kita gunakan sekarang. Kita langsung bilang, bola daripada jam pelajaran ini, bola aja deh. Bila nggak pandai, bapak. Kira-kira kalau orang sedang berang, kalau sudah siap dia berang, itu dari itu apa yang digunakan? Ini akan menjadi 2 kemungkinan Bapak Ibu. Pertama, dia akan benci sama kita. Yang kedua, dia akan takut sama kita. 2 kemungkinan. Itu terjadi nanti. Kemudian terakhir adalah ini menanyakan keyakinan. Artinya solusi yang dicari Bapak Ibu. Jadi contoh misalkan ada namanya si Ahmad datang terlambat. Yang kita lakukan dulu adalah biarkan dulu tenang. Biarkan dulu apa semacamnya. Atau tidak usah dipanggil tidak usah diproses pada waktu jam pelajaran. Panggil dia, suruh dia tenang. Baru kita di sana membuat mereka tuh kok terlembek tadi. Bahasa seperti itu Bapak Ibu. Anda terlembek mengajak. Bahasa itu kurangi. Bahasanya adalah terlembek dari mana? Yo Pak, pada terlembek. Nah, pertanyaan ketika kenapa kamu terlambat itu yang dinamakan dengan validasi tindakan yang salah. Dia punya alasan loh. Bisa jadi saya pernah piket Bapak Ibu. Anak itu terlambat datang jam 8 karena ingin dia tetap belajar, ingin timbul jam 9. Ketika kita pertanyaan saya kenapa kamu terlambat? Pak, aku dari masuki langsung kemari. Bahkan itu pengenawat. Tahu kan? Berarti dia sangat ingin belajar. Tapi kalau kita tunggu dengan wakang kata lebih patang wakang ini, kita belum tahu alasannya. Makanya pertama tanyakan kita sih biarkan dia tenang.
Tanya alasannya. Karena mereka melakukan itu pasti ada alasan, ada tujuannya. Pak, rumahmu jauh Pak. Tadi aku ditangkap polisi gara-gara itu. Tahu kita, saya yakin Bapak Ibu, ketika kita tahu alasannya, kita tidak akan lagi memarahi. Tidak lagi akan memarahi. Nah itu kejadian kalau sertifikat datang jam 8.30 dan itu pada terbewana. Nadanya memang harus tidak jalan marah. Pak, kamu langsung di rumah sakit Pak. Kira-kira apa? Pak, apa perasaan kita seperti itu? Dia memang dia yang bisa mengawani orang tua yang masuk sakit, tapi karena ingin belajarnya dia di sekolah, dia datang ke sekolah. Bayangkan Bapak Ibu, itu yang kita bunuh motivasinya. Ketika kita memulai dengan memarahi mereka, itu yang tidak boleh kita lakukan, membunuh motivasi itu. Ini salah contoh. Ini jangan dilihat actingnya Bapak. Saya bukan hanya acting, tapi lihat isinya Bapak. Silakan dengan saya lagi direktif. Ini yang dikatakan anak. Jadi ketika beliau mencoret-coret ini cuma skenario. Anaknya anak lain, jangan boleh Pak. Jadi ada anak-anak yang kita yang mau berakting. Tapi mereka tahu apa bedanya ketika kamu datang kamu mencoret sih. Jadi dimarahi dengan yang kita lakukan tadi. Pak, ketika kita mencoret, saya marah dengan gurunya. Tapi dengan ini Pak, saya merasa senang karena saya ada solusi dicari. Ini memang tidak ada actingnya, tidak ada skenario perasaan sesuatu. Memang itu yang dirasakan sesuatu. Kalau kita memang menjadi solusi, Bapak. Ya, ini prosesnya Bapak. Mungkin tidak perlu kita tontonnya, karena ini saya jelek. Karena tapi kira-kira seperti ini. Pertama. Ini refleksi yang kita lakukan dia masuk kelas. Jadi dia masuk kelas itu Bapak Ibu, kita melihat kesepakatan kelas yang sudah kita lakukan, yang dilanggar dan apakah perlu perbaikan. Jadi ada refleksi Bapak Ibu. Yang sudah dilakukan berarti yang sudah dilakukan artinya tidak ada satupun yang melanggar. Yang sering dilanggar berarti ketika ada yang sering dilanggar berarti ada yang perlu perbaikan. Perlu ada mungkin dievaluasi lagi apakah kesepakatan kelas itu memang benar bisa dipakai atau tidak. Makanya ada refleksi. Kemudian di luar kelas seperti ini kita lakukan. Bagaimana caranya supaya siswa itu melakukan budaya positif? Kita lakukan budaya positif. Lakukan budaya positif dulu. Jangan berharap siswa datang pagi ketika kita datang sekarang. Jangan berharap siswa akan datang ke musola sholat ketika kita mau ya laki-laki datang ke musola. Jangan harap Bapak Ibu. Apa? Ya mungkin di depan kita tidak akan ngomong mereka. Mungkin di depan kita tidak akan ngomong mereka, tapi di belakang pasti mereka ngomong. Bapak tuh tidak pada besok yang mau musola awalnya disuruh. Bahasa mereka kan seperti itu. Tapi kalau kita rutin Bapak Ibu melakukan yang baik itu, saya rasa ketika mereka diajak, walaupun mereka tidak ikut, mereka tidak akan bergumul. Dua kemungkinan mereka akan diam atau mereka akan ikut. Misalkan saya coba ya, mulai dari depan ya, dari RSP itu ini ada sekitar 10 orang anak yang saya ajak ke musola. Mungkin berapa hari Pak? Di satu hari mungkin ada 1 orang yang ikut. Bisa jadi memang sudah niat, bisa jadi memang karena ingin kita. Di hal lain tidak satupun ikut, tidak ada masalah dengan itu. Tapi yang jelas mereka tahu bahwa sholat di musola itu baik. Itu yang paling penting ya Bapak Ibu.
Yakin dulu mereka mau mereka melakukan tanda itu kan proses, Bapak Ibu. Proses itu. Tapi kalau kita tidak sholat di musola, kita mau ngajak mereka sholat di musola, kayaknya agak mustahil. Itu namanya duduk, bukan ngajak. Kayaknya itu ngajak. Apa yang bukan Pak? Kita kalau sampai di sekolah kita bisa membiasakan budaya senyum, salam, sapa, sopan santun. Kapan kita akan membiasakan ini? Kalau tidak pernah masuk Indonesia, kita biasakan Bapak Ibu. Ya kalau jam pelajaran kita kan mulai dari 7.4 Bapak Ibu. Kita datang di 7 lewat 10. Tidak harus data out of the pada minimal kita di kelas. Jadi ketika anak masuk kelas, anak sudah tahu, oh baik ini lawan kelas. Mereka tidak akan datang terlambat lagi Bapak Ibu. Tapi kalau ada kelas 8, mereka nunggu. Jadi kebiasaan kita yang mengatakan Ambon akan masuk ke kelas itu sebelum anaknya lengkap, jangan lagi dipakai. Jangan lagi dipakai. Biasakan kita datang pagi sebelum mereka. Kalau kita datangnya 7.10, mereka akan datang minimal 7.15 Bapak Ibu. Tapi kalau datang 8, jangan balik dulu anak masuk. 8 B, biasa itu. Iya, jangan biasa dalam B mengalau. Bahasa itu akan keluar di belakang mereka atau minimal dalam hati. Tapi kalau kita biasa datang pagi, udah dalam kelas sebelum mereka masuk, biasa Bapak Ibu kita lakukan. Saya yakin walaupun tidak akan 100%, 80-85% anak akan ikut dengan kita. Display seperti itu. Jadi inti dari budaya positif adalah pembiasaan, bukan pemaksaan. Inti budaya positif adalah pembiasaan, bukan pemaksaan. Biasakan saja kita. Dari mana kita dulu biasakan. Ang datang ang yang nabi dalam kita terlambat. Dongkol aku. Dongkol. Oke, baru itu. Terima kasih. Guru hebat selalu belajar, berbagi dan berkolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu semua? Sehat? Sehat. Baik ya? Baik. Oke, nah anak-anak ibu semua bertemu kembali bersama ibu di pertemuan yang pertama, mata pelajaran seni budaya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita belajar di jam pertama ya. Nah, oke, anak-anak ibu semua, ibu mau bertanya nih. Sebelum kita belajar dengan materi yang akan ibu sampaikan, tentunya kita mengenal yang namanya kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Nah, ini kita akan membuat kesepakatan kelas kira-kira seperti apa saja yang akan kita sepakati selama belajar bersama ini. Oke? Nah, ayo kita lihat. Cut dulu. Di sebelah kiri ibu perhatikan, ini adalah keyakinan kelas. Kenapa kita buat keyakinan kelas? Karena apa? Di sini kita harus mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas, tentunya antara guru dan siswa berupaya atau memiliki pernyataan yang universal, yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan harus dalam lingkungan kelas. Nah, ini harus kita tetapkan, ini harus kita yakini. Nah, kira-kira sebelum kesepakatan kelas ini ada, kita harus tahu dulu. Kira-kira agar pembelajaran kita ini senang dan bisa berkesinambungan, tentunya anak-anak ibu harus memiliki ide-ide yang terbaik. Kira-kira apa nih yang cocok yang bisa kita terapkan? Nah, kira-kira seperti apa saja keyakinan kelas kita? Sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita harus membuat dulu yang namanya kesepakatan kelas. Nah, sekarang di tangan ibu sudah ada secari kertas. Ini
Silahkan munculkan ide-ide dari anak-anak ibu semua. Kira-kira apa saja sih kesepakatan kelas? Nah, silakan diisi ya. Oke, silakan kamu isi. Sudah ada kesepakatan kelas kita? Sudah ya. Sudah tahu kira-kira apa yang akan kita sepakati? Yang selesai boleh mengumpul. Silakan. Ya, Zahra sudah membuat ya. Ayo, siapa lagi yang sudah selesai? Ayo. Ayo, siapa lagi? Nah, sudah ada beberapa pendapat teman kita yang sudah membuat kira-kira apa saja kesepakatan kelas kita. Ayo, siapa lagi? Oke. Nah, baik. Silakan anak-anak semua yang sudah boleh menempel ke depan. Silakan membuat ke depan. Silakan dikumpulkan. Tapi sekena. Ayo. Oke, 10. Kan dari wakilnya dia kan nampak. Oke. Nah, bagus. Oke, nama ibu lah tahu ini kesepakatan kelas. Oke, nah yuk, silakan berdasarkan semua. Oke, bagus. Silakan berdasarkan. Oke, baik. Nah, banyak ya ide-ide cemerlang dari anak ibu semua, cukup banyak. Oke. Kenapa keyakinan kelas ini perlu ada? Nah, di sini kita membuat kesepakatan kelas. Ada beberapa macam. Seperti yang menjaga kebersihan. Kemudian juga tidak boleh datang ke sekolah. Kemudian menjaga kebersihan. Dan selama kita berada di kelas. Nah, berikut sopan dan santun kepada guru. Kita menjaga agar kita bersikap sopan dan santun kepada guru. Tidak boleh ikut ya, bagus. Kesepakatan kelas yang telah disepakati. Nah, nanti kita pilih mana poin-poin yang besar, yang bisa diambil, yang bisa dimanfaatkan. Oke, apakah itu menjaga kebersihan? Betul ya? Oke, nah, kita pilih ya. Oke, kita setuju satu kita menjaga kebersihan. Kemudian datang tidak boleh terlambat, setuju? Oke, tidak boleh terlambat. Nah, ini poin yang kedua. Terus yang ketiga, bersikap sopan dan santun, setuju ya? Oke, baik. Nah, inilah keyakinan kelas kita. Berikut yang keempat, kita memilih ini sudah tidak boleh ribut, tidak boleh menyontek, dan berikutnya yaitu kita menjaga ketertiban kelas. Nah, setuju? Oke ya? Setuju. Oke, sudah ada 4 kesepakatan kelas kita. Nah, baik. Ini sudah kita merangkum, sudah kita buat keyakinan kelas kita. Oke, Kak. Oke, anak-anak ibu semua, ini sudah ada 5 kesepakatan kelas kita. Yang pertama, kita menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, masuk sekolah tepat waktu. Setuju? Setuju. Oke, yang ketiga, jagalah ketertiban selama berada di kelas. Yang keempat, kita selalu menghargai guru. Yang kelima, kita harus berperilaku sopan dan santun kepada semua guru yang ada di sekolah. Oke, nah inilah kira-kira ada tambahan lagi? Sudah setuju? Sudah. Nah, inilah keyakinan kelas yang telah kita sepakati selama pembelajaran bersama Ibu di mata pelajaran seni budaya. Nah, baik anak-anak Ibu semua,
Setelah kita meyakinkan ini, maka kita harus betul-betul bertanggung jawab dan kita laksanakan betul-betul, kita konsisten dengan keyakinan yang telah kita tentukan. Oke, terima kasih yang ada di semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfa Inaya. Saya berasal dari DPK 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Rekriana dari DPK 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Zaleti Pratiwi dari 10 Kria 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha. Saya dari 10 DPK 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dari 10 Kria 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Wahyu dari 10 DPK 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Wanda. Saya dari 10 DPK 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Aulia dari DPK 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Salsa. Saya dari kelas 10 DPK 5. Sangat senang. Senang sekali. Sangat termotivasi dan senang sekali. Senang sekali. Sangat senang. Sangat gembira. Sangat senang sekali. Sangat semangat. Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Dapat membuat kita lebih disiplin. Karena kita lebih